Para asatidzah, para tholab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore ini di bawah guyuran gerimis nikmat yang sangat dinantikan oleh para petani dan mereka yang Allah berikan amanah berupa tanah. Allah berikan juga nikmat yang sangat besar pada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di kesempatan sore ini kita masih dimudahkan untuk bisa menunaikan satu kewajiban kita. Mudah-mudahan syukur kita di majelis ini Allah berikan tambahan, kelanggengan ya, dan Allah tambahkan rezeki ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut setianya yang sampai pengikut setia yang sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin. Para jamaah sekalian, di sore ini alhamdulillah kita kedatangan salah satu tamu yang juga alumni dari Ma'had Darus Syahadah angkatan ke 2016. Iya, Ustaz. 2016 ya. Ya. Angkatan 2016 berarti lulus sekitar 8 tahun yang lalu. Beliau di antara sekian alumni yang nampaknya kami di direktorium merasa perlu berbagi cerita untuk antum sekalian, karena ini termasuk di antara apa kalau boleh disebut ya, sisa-sisa generasi yang langka ya, langka dalam arti tidak mudah untuk bisa kita kita hadirkan, mengingat banyak hal-hal nanti yang mudah-mudahan kita bisa berbagi. Di kesempatan sore ini konsep yang ingin kita buat semacam podcast, jadi saya akan banyak bercerita dengan dijawab ataupun dikomentari oleh tamu kita Ustadz Bilal. Nama asli beliau Martias Eteu, gitu ya. Kira-kira bapak ibunya beragama apa? Martias Eteu, begitu ya. Baik, sekitar 11 tahun yang lalu, tepatnya 2013, tiba-tiba Ustadz Kosti ditelepon oleh seorang alumni DS, Ustadz Zulkifli namanya, di mana beliau baru saja berkunjung dari Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai itu kurang lebih secara waktu tempuh 1 hari perjalanan dari Padang, Sumatera Barat ke arah barat. Jadi ada jajaran Kepulauan Mentawai, pulau yang mungkin masih cukup rawan ya, dalam arti belum banyak dieksplor, tidak banyak penduduk di sana, tetapi mayoritas adalah Nasrani ya. Di tempat pedalaman yang sangat sulit ya, medannya sangat berat. Ini kemudian ditemukan sejumlah mualaf, salah satunya adalah Bilal dan keluarganya yang waktu itu baru masuk Islam 5 bulan. Kemudian dengan berbagai diskusi, akhirnya Bilal bersama istri, bersama anak beliau waktu itu baru usia 5 bulan ya. Kemudian bersama sepupunya, juga tetangga, teman mainnya ya, akhirnya dibawa ke sini semuanya oleh Ustadz Zulkifli. Dan saat itu sudah di tengah perjalanan semester, dalam arti bukan dari awal ya. Beliau ditawari mau nggak mondok di Darus Syahadah, dan beliau kemudian mau, berangkatlah ke sini, dan akhirnya nggak bisa masuk sekolah karena sudah berjalan sekitar 4 atau 5 bulan tahun ajaran ya, tahun ajaran 2013. Akhirnya selama 7 bulan beliau menunggu. Ustadz Zulkifli karena dekat dengan kami minta tolong, Ustadz carikan tempat lah buat Bilal dan kawan-kawan. Udahlah, apa gubuk-gubuk terserah, dia biasa tinggal di hutan kok, begitu ya. Jadi apa dikasih apapun nanti diterimalah, begitu kan ya. Akhirnya ya beliau kemudian kami tempatkan di bawah. Kita sediakan rumah di bawah yang memang kita kosongkan untuk Bilal, istri dan anak serta keluarga yang dibawa 6 orang. Jadi beliau dibawa dari Mentawai, dan mereka memang anak-anak ini termasuk Ustadz Bilal ini
belum pernah ngelihat kota, ngelihat kereta api saja geleng-geleng kepala. Ini benda apa ini gitu kan ya. Jadi ngelihat kereta, ngelihat pesawat, aneh begitu kan ya. Alhamdulillah akhirnya di sini beliau selama 7 bulan ya, karena kamu sudah terbiasa tinggal di hutan, biasa kerja keras, akhirnya dengan lapang dada Bilal dan saudara-saudaranya ini kemudian ikut membantu pondok, ngurusi kebun, ngurusi kolam, ngurusi macam-macam, kerja dengan Pak Tono. Pokoknya hari-hari itu selama 7 bulan menunggu ya kerja begitu ya di sini ya. Nah, kemudian barulah pada tahun depan ya beliau kemudian mendaftar, kemudian setar menjadi santri ya. Masya Allah, untuk ukuran santri ya, beliau termasuk sangat awam sekali, baru 5 bulan masuk Islam, belum banyak pelajaran yang beliau terima. Bahkan yang masih saya ingat, beliau ini kan sudah berkeluarga ya, sudah punya istri, sudah punya anak ya, sampai di semester 2 kalau nggak salah masih nanya, Ustadz head itu apa toh Ustadz, begitu ya. Semester 2 masih bertanya head itu apa gitu ya. Ya karena memang baru masuk Islam beliau gitu kan ya. Padahal itu sesuatu yang dialami, ya tidak? Ya dialamilah oleh suami ya. Namanya suami punya istri itu ya, istri haid itu kan hal yang wajar, tapi beliau masih bertanya haid itu apa gitu ya. Gak ngerti artinya haid, apalagi hukum-hukumnya. Namun Masya Allah ya, maaf Ustadz Bilal, dulu waktu di TID ranking berapa Ustadz? Kita nggak dapat ranking. Nggak dapat ranking 2 dari belakang mungkin ya. Ya. Tapi Masya Allah, antum tahu ya ketulusan keikhlasan beliau untuk belajar sungguh-sungguh yang luar biasa. Sampai hari ini beliau sudah mensyahadatkan 70 orang Nasrani di Mentawai. Saya sudah 28 tahun dakwah, nggak ada satupun yang saya Islamkan. Walaupun alhamdulillah nggak ada satupun saya kafirkan, gitu ya. Iya, gitu loh. Karena ada juga dai-dai yang semangatnya mengkafirkan orang Islam. Beliau ini Masya Allah ya, saya yakin nggak ada satu alumni pun yang punya prestasi seperti beliau sampai mensyahadatkan 59 warga dewasa plus dengan anak-anaknya sekitar 70 orang. Jadi alhamdulillah Kepulauan Mentawai yang jumlah penduduknya itu 1000, yang mayoritas itu adalah Nasrani, saat ini ada 169 ya. 169 yang sudah muslim. Masya Allah. Ya, nanti saya akan bertanya kepada Bilal biar kita lebih interaktif lagi ya. Boleh diceritakan sedikit Bilal, bagaimana awal perjumpaan antum dengan kaum muslimin yang kemudian berdakwah sampai akhirnya antum masuk Islam? Ya, kita buka dulu Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulahu ba'da amma ba'. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman la haula wala quwata illa billah. Mungkin kita bercerita awal masuk Islamnya. Baik. Insyaallah pada hari ini sedikit saya menceritakan awal masuk Islam. Alhamdulillah tahun 2013 masuk Islam. Tapi awalnya kita punya dasar kenapa masuk Islam atau punya alasan masuk Islam. Di antaranya adalah pertama, menurut yang kita yakini dulu waktu itu, karena saya dari Kristen Katolik. Nah, jadi Yesus sendiri mengatakan di kayu salib itu, waktu itu ya kita imani, Eli Eli lama sabachthani, artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, jadi pertanyaannya begini logikanya, Tuhan yang kita sembah kok manggil Tuhan lagi, kan begitu? Sementara satu-satunya Tuhan ya satu kan, yaitu Allah. Kita belum mengenal Allah gitu kan. Yang kita yakini Tuhan itu adalah Yesus, tapi Yesus sendiri mengatakan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, berarti ada Tuhan selain Yesus, kan begitu? Nah, jadi pertama. Yang kedua adalah Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Kita sepakat itu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segalanya. Sementara Yesus sebelum lahir, Maria itu sudah ada, ya kan? Logikanya.
Maria sudah ada, langit dan bumi sudah ada. Masa Yesus sebelum lahir, sebelum menjadi Tuhan, sebelum lahir sudah ada langit dan bumi? Berarti sudah jelas Yesus ini bukan penciptanya, ya. Sehingga pertama itu kita masuk Islam masih mikir-mikir juga. Jadi tahun 2013 saya juga lulus SMA, kemudian langsung nikah, ya, nikah. Itu nikah sebelum masuk Islam atau sebelum masuk Islam, Ustaz? Sebelum masuk Islam, ya. Sebelum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam nikah. Kemudian masuk Islam 2013, kurang lebih 5 bulan lamanya jadi mu'alaf. Alhamdulillah ada pelatih ada dai yang diutus sana selama 1 bulan, kadang 2 bulan pembinaan. Di situ kita kesempatan untuk bertanya lagi. Kemudian dai ini yang diutus untuk pembinaan kita di sana, dibawa bukunya Ustaz mantan pendeta, bukunya ketika Nabi disangka Tuhan. Kita baca itu semua. Nah, kita baca, itu semakin menguatkan keimanan kita menjadi Islam begitu. Ya, di situ sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam Injil, ya, dalam Bible, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di situ kita semakin menguatkan keimanan kita, walaupun Islam ini baru masuk kita syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum tahu apa-apa, tapi keyakinan itu sudah mulai ini. Sehingga Ustaz Zul ini dengan melihat kita di antara mu'alaf, saya sendiri yang banyak bertanya, membaca buku, juga belajar Iqra. Alhamdulillah saya belajar Iqra 2 bulan selesai. Masya Allah. 2 bulan selesai bisa baca Quran, walaupun belum maksimal, ya. Ana belajar tasnya di Pondok Darus Syahada. Mungkin dengan pilihan untuk mondok itu gimana awalnya? Kok tiba-tiba kepikiran sudah punya istri, sudah punya anak, mau mondok ke Jawa, kemudian pilihannya kok juga Darus Syahadah begitu? Baik, pilihan pertamanya kita awalnya kita sudah punya niat harus betul-betul masuk Islam ini mendalami, punya ilmu. Jadi tidak asal-asal masuk Islam begitu, Ustaz. Kemudian kita masuk Pondok Darus Syahada itu karena Ustadz Zulkifli itu dari alumni Darus Syahada, sehingga ditawarkan kita untuk masuk pondok. Terus saya bilang sama Ustadz Zulkifli, bisa nggak Ustadz? Saya udah punya keluarga, punya anak 1 waktu itu. Kira-kira Pondok Darus Syahada bisa nggak menampung saya seperti ini? Tapi kalau untuk belajar, insya Allah saya siap. Akhirnya beliau, insya Allah kita usahakan ada pondok putra juga, putri, nanti kita usahakanlah. Akhirnya berangkat hari itu, Ustadz. Masya Allah. Jadi beliau itu berangkat membawa istri, bayi, dan saudara-saudaranya. Tekadnya luar biasa. Sedikit saya bocorkan informasinya. Setelah beliau kemudian belajar, istri di rumah menjaga anaknya, ya. Dan baru sekira 1 tahun lebih di sini, hamillah kemudian anak yang kedua, begitu kan, ya. Jadi selama di Ma'had Darus Syahadah beliau menambah 1 anak lagi. Ya, alhamdulillah 2 tahun sekolah pulang pergi. Jadi berangkat pagi sekolah di TID, ya, DID, ya, kemudian nanti siang atau sore pulang, ya, mengurusi keluarganya, ya, bantu-bantu di tempat saya kadang-kadang, ya. Yang jelas hari-hari seperti itu, istri diajari ngaji, dapat ilmu, disampaikan, dan akhirnya beliau kemudian lulus. Setelah lulus kemudian beliau datang, Ustadz, terima kasih, begini. Ini terus terang istri saya sangat pengen untuk sekolah. Jadi kalau diizinkan, saya sangat berharap sekali gantian, sekarang saya yang di rumah, ya, kemudian istri yang sekolah. Jadi beliau lulus dari DID, tugasnya di mana? Tugasnya di rumah saya, gitu kan, ya. Karena nanti gantian istrinya yang sekolah. Lah, nanti gimana, kan peraturan sekolah itu kalau hamil tidak boleh sekolah. Insya Allah Ustadz, kami sudah bertekad, berjanji gitu, ya, untuk mudah-mudahan tidak hamil lagi begitu, ya. Ya, ternyata baru Masya Allah, ya, istrinya semangat belajar sekolah, pulang pergi. Bulan ke-6 beliau datang, Ustadz, kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan juga. Ya, saya bilang, ya gimana, ada sesuatu yang halal di depan mata, gitu kan, ya. Ya itulah
singkat cerita, masya Allah dengan berat hati istri sangat bersedih ya, Ustaz Bilal ya. Ya sedih-sedih bagaimana gitu kan, tekad untuk sekolah 2 tahun kemudian harus berhenti pada semester pertama. Jadi tepat 3 tahun beliau di sini. Ya, Ustadz Bilal bisa selesai, sang istri tetap karena kondisinya seperti ini nggak bisa menyekolahkan, nggak bisa sekolah karena peraturan pesantren kalau sedang hamil harus cuti. Kalau kemudian menunggu sampai lahir dan sebagainya, tentu perjuangannya tidak mudah ya. Ini yang saya katakan, masya Allah ya, perjuangan Ustadz Bilal dan keluarganya untuk menuntut ilmu sungguh-sungguh ini kemudian teruji ya, dan ala kulli hal diselesaikanlah kemudian pendidikan beliau di sini 2 tahun plus pengabdian 6 bulan, dan istrinya yang kemudian juga bisa bersekolah di Mahadarusada selama 6 bulan. Lalu mereka kemudian pamitan. Jadi 3 tahun sudah di sini, lama kami tak berkabar, ya, nggak ada informasi karena memang beliau tinggal di tempat yang sangat terpencil sekali, ya. Jadi sekedar gambaran, kalau tempat tinggal beliau dulu itu kan kalau dari Padang menuju Pulau Mentawai perjalanan kapal 1 malam, ya, perjalanan kapal 1 malam. Kemudian sampailah di daerah yang namanya Muara Saibi. Muara Saibi ya. Siburut Selatan, Ustaz. Ya. Masih di Siburut Selatan. Awalnya di Siburut Selatan. Kemudian saat ini tempat tinggal beliau itu di tengah-tengah Pulau Mentawai. Ini kalau kita bisa tunjukkan peta Google Earth-nya menarik ya. Antum akan tahu bahwa tempat tinggal beliau ini harus melewati sungai dulu 5 jam. Kemudian melewat laut dulu ya, dari Padang ke Mentawai, kemudian sekarang menyusuri sungai selama 5 jam menggunakan kapal ya. Jadi kalau dari dari Siburut Selatan sampai ke Muara Siapi ini naik kapal dulu, naik perahu pom-pom ya namanya ya. Itu 5 jam melewati ombak yang sangat deras sekali, kencang sekali. Nggak ada atapnya, jadi panas dan hujan itu dirasakan. Saya bilang, bisa nggak sambil tiduran? Oh, mana ada bisa tiduran, kita habis tenaganya untuk ngurasi air yang masuk ke dalam kapal. Jadi dari Siburut Selatan pindah ke Muara Siapi, dari Muara Siapi baru nanti menyusuri sungai selama 2 jam ya. Ya, setelah dari situ baru kemudian melanjutkan lagi perjalanan dulu ya, rumahnya saja. Oh ya, dulunya. Ya, itu masih perjalanan juga sekitar setengah hari lagi. Ya, jadi masya Allah, itu yang menjelaskan dai-dai yang dikirim ke Siberut atau di Kepulauan Mentawai ini, walaupun sudah digaji 5 juta per bulan, 4 juta per bulan, dan ditekadkan harus di sana 6 bulan, namun rata-rata sepekan sudah kabur. 2 pekan sudah kabur, nggak kuat di sana, begitu ya. Nah, beliau ini membawa saudara sepupu, wanita, ya. Kawan beliau ini ada yang cinta lah, suka lah, aku maulah jadi iparmu, begitu kan ya. Ya, tapi syaratnya harus dibawa ke sana. Nyerahlah kalau itu, ya. Ya, akhirnya nggak jadi, begitu kan, daripada harus dibawa ke Pulau Mentawai. Bahkan banyak sekali dai-dai yang asal lokal itu, ya, itu pun tidak sanggup. Nah, termasuk salah satu yang dibawa oleh beliau, masih tetangganya, selesai di MH di Darussadah, kemudian hanya setahun, kemudian singkat cerita karena berbagai macam hal dia dipulangkan lagi ke Mentawai. Sampai rumahnya nangis, merengek-rengek, gelendoti kakinya. Dai yang kita bawa ke sana minta diizinkan kembali lagi ke Jawa karena nggak sanggup untuk tinggal di sana. Karena perjalanan dari rumah beliau ke tempat tinggalnya itu masih 1 hari jalan kaki, ngelewati 5 sungai, naik turun gunung, nggak ada akses untuk kendaraan. Ini ya. Nah, maka masya Allah ya, ini saya katakan beliau termasuk sangat langka sekali dari sisi kesungguhannya untuk kemudian berdakwah. Ustadz Bilal, ya, gimana langkah awal antum ketika kembali dari Pondok Darussyahadah? Maaf, sebelum saya tanya itu. Sebenarnya apa yang menjadi istilahnya kebiasaan di masyarakat kaitannya dengan konsumsi sehari-hari? Saya dengar
penduduk di sana nggak makan nasi begitu ya. Itu gimana yang sebenarnya berlangsung di sana? Oke. Kenyataannya memang di masyarakat sana kita Ustaz memang begitu. Jadi makanan pokok di Mentawai itu sagu. Sagu diolah. Pernah makan lagi. sagu nggak? Sagu ya. Sagu kemudian jadi diolah manual dengan kemudian jadi tepung. Nah, baru nanti disaring lagi, baru dimasak pakai bambu atau pakai daun sagu juga dibungkus. Waktu di sini suka bikin ya? Mana ada karena bahan sagunya nggak ada. Oh, bahan sagunya nggak ada. Nah, jadi dimasak pakai api, setelah itu baru bisa dimakan. Jadi di sana, masya Allah ya. Jadi tempat anak itu makanannya sagu, beras ada tapi mahal. Kemudian mata pencarian masyarakat di sana pinang. Ada yang tahu pinang nggak? Pinang itu ditanam kemudian berapa tahun berbuah, kemudian dipanen dengan manual, dibawa di ranjang itu, dibelah pakai golok, kemudian dicungkil, dijemur selama 3 hari atau 4 hari. Kemudian udah susah ngolahnya, dijual 2.000 1 kilo. Harga beras di sana tempat anak 19.000 1 kilo. Bensin 17.000 1 kilo. Lampu nggak ada, jaringan susah, makanannya sagu. Nah, kemudian ya makanannya sagu sehari-hari Ustaz. Kendaraan begitu, roda 4 begitu? Wah, nggak ada. Kalau roda depan nggak ada sana. Jadi kalau motor ada, tapi ya motor-motor yang yang sudah kedaluarsa tidak pernah diurus ininya. Pajaknya ini. Jadi tempatnya menjadi tempat pembuangan motor-motor yang sudah nggak ada pajak-pajaknya itu ya. Berarti kira-kira motor muda atau motor tua itu? Ya. Rata-rata motor-motor tua ya. Ya. Masya Allah. Oke, Bilal, kira-kira perjalanan antum setelah mondok dari DS. Ini saya tanya dulu tentang apa yang paling berkesan selama antum 3 tahun di Darussahadah Simo Boyolali ini, yang itu kemudian membuat antum kuat bertahan untuk tetap istiqomah berdakwah di Kepulauan Mentawai. Masya Allah. Yang pertama adalah sangat berkesan selama belajar di pondok. Ya, pertama kita masuk Islam, belum pernah kita temukan ustadz-ustadz Darussahadah seperti pendetanya dan pastornya sebelum masuk Islam mengajar dengan ikhlas, masya Allah, dengan baik. Jadi ustadz-ustadz kita pondok di sini Darussahadah, anak sendiri menilai ya betul-betul mengharapkan santrinya itu menjadi sukses dalam berdakwah, sehingga mereka itu pada ikhlas semuanya membina dan mendidik, mengajarkan para santrinya, sehingga saya sendiri sangat berkesan di situ. Ya. Kemudian ilmu juga yang kita dapatkan dan sangat bermanfaat sekali ketika terjun di lapangan dakwah, khususnya di tempat saya di Mentawai itu sangat-sangat bermanfaat sekali ilmu yang kita dapat di Darussahadah. Secara umum dari semua pelajaran, mata pelajaran di DID itu, ilmu apa yang paling banyak kepake di masyarakat? Nah, ini supaya santrinya semangat nih belajarnya ini. Jadi ya, ilmu yang paling dipakai masyarakat di situ adalah pertama adalah fikih dakwahnya, kita juga pahami fikih dakwahnya fikih dakwah. Kemudian yang paling pertama adalah pelajaran akhlak yang dipelajari dan betul-betul didalami begitu. Jadi di masyarakat itu khususnya di tempat Nana ya. Jadi nggak tahu lah di tempat, mungkin daerah masing-masing berbeda. Jadi sangat orangnya keras sebenarnya. Yeah. Nah, jadi alhamdulillah ketika kita belajar di Darussahadah, kita praktekkan ilmu di sana, ilmu akhlak, sehingga masyarakat pun menilai kita kok beda orang lain dengan yang beliau ini, dengan kita sendiri gitu kan, setelah pulang dari Syahadah. Nah, jadi masyarakat di sana sering kita berkunjung, non muslim nanya kabar begitu kan. Nah, kemudian yang kita punya seperti gula atau sabun kita
kita kasih sebagai hadiah. Jadi mereka nilai kayak aneh gitu ya, aneh tapi kok baik orang seperti ini. Nah, jadi orang sana bukan nggak penting ilmu, penting juga, tapi yang paling dipakai di sana dirasakan masyarakat enaknya itu kok ini ya, kebaikan, lembut, lembut, artinya akhlak yang baiklah kepada masyarakat. Itu yang kita alami, praktekkan dan masyarakat sudah menerimanya begitu. Khonifidin, warga ataupun penduduk Mentawai itu secara karakter keras-keras, ya, tabiat mereka semacam itu. Tetapi masya Allah ya, kalau kami menilai wala uzaki wa ahad, saudara akhina Bilal, Ustadz Bilal ini secara tabiat yang saya tangkap sudah punya dua modal. Modal yang pertama adalah kelemah lembutan, modal kedua adalah kesabaran. Kalau berbicara akademik, tadi beliau sudah cerita, nggak ada rankingnya, belakangan lah ya. Tapi dua modal tadi yang namanya kelemah lembutan dan kesabaran itu yang mengantarkan puluhan orang yang secara tabiat keras dan kasar mau kembali ke pangkuan Islam. Nggak perlu pakai dalil yang dalam-dalam. Nah, ini satu hal yang menarik untuk antum renungkan. Saya kalau melihat perjuangan Ustadz Bilal di Mentawai ini teringat apa yang Nabi sabdakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khumurin ni'am. Demi Allah, kalau engkau mampu menjadi penyebab seseorang dapat hidayah, ya, Allah memberi hidayah kepada seseorang dari kafir menjadi muslim, ya, kemudian itu terjadi gara-gara tanganmu, gara-gara lisanmu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan kendaraan paling mewah di muka bumi ini. Jadi bisa dibayangkan ya, dari sekitar lebih dari 300 kakak sudah ada 39 kakak yang masuk Islam. Ada 169 yang sudah masuk Islam. 70-nya melalui tangan beliau, separuhnya. Dengan kata lain hampir 15% penduduknya telah menjadi muslim. Ya, lahir dari seorang Bilal, ya, yang guru-gurunya, ustadz-ustadznya kayaknya belum ada satupun yang bisa mengislamkan orang lain. Ini ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, disinilah kadang-kadang saya kalau melihat ada alumni-alumni seperti ini, ada rasa menyesal kalau dulu ngajarnya nggak serius, kalau dulu ngajarnya biasa-biasa, ya, kalau dulu ngajarnya tanpa persiapan. Padahal di antara anak-anak yang kita ajar, di antara anak-anak yang kita luluskan, ini anak-anak yang besok kemudian akan menjadi penyebab hidayah Allah berikan kepada banyak kaum muslimin. Ya, Akhi Bilal, Anda di sana sejak lulus ini sudah sekitar 8 tahun, begitu kan? Ya. Apa aktivitas yang paling banyak? Langkah awal apa untuk kemudian memulai dakwah di Kepulauan Mentawai yang mayoritasnya adalah Nasrani? Ya. Pertama adalah langkah yang kita lakukan. Jadi sebelum sini belum ada masjid di kampung itu, belum ada masjid. Jadi antum pulang belum ada masjid itu? Sudah ada, Ustaz. Sudah ada? Pas kesini, waktu kesini belum ada masjid. Jadi 1 tahun sini baru mulai pembangunan masjid, digarap lahan baru, kemudian untuk tempat masjid, lingkungan masjid. Kemudian pas pulang udah 1 tahun masjidnya jadi. Jadi situ dayanya belum ada, muslimnya baru 5 kakak di situ. 5 kakak. 5 kakak, 21 orang. Kurang lebih berapa itu? 20 orang. 19 orang. 19 orang. Itu selama 2 tahun nggak sholat, nggak ada pembinaannya di situ. Udah, pokoknya Islam selesai. Nah, jadi pertama adalah kita hubungi Ustadz yang salah satu yang ada di Islamic Center di Mentawai itu. Kemudian Ustadz, bagaimana ini kita ketika bulan Ramadan waktu itu, alhamdulillah kita telepon beliau, hubungi beliau, karena di sana nasi beli beras susah. Nah, jadi untuk buka bersama puasa itu sangat susah sekali. Makanannya sagu kok. Jadi beras itu mahal, semua mahal di sana tempat. Jadi untuk
meramaikan masjid, mengajak masyarakat 5 KK ini susah juga Ustaz awalnya. Nah, jadi dengan cara kita ini tadi, alhamdulillah Ustadz Nirwan mensupport, carikan donatur, belikan beras 2 karung waktu itu. Kita ajak ibu-ibu yang muslim itu masak barang di masjid, kemudian makan di masjid. Nah, kemudian ada tetangga non muslim, kita kan bertetangga ini kan campur itu kan. Loh kok ya, Islam itu enak ya? Orang beribadah makan gitu, kita nggak makan nasi, mereka mau puasa kok malah dikasih ya. Nah, kita makan sagu. Nah, jadi kalau di Kristen itu, Nasrani, kalau ada acara itu seperti bulan hari raya mereka lah, atau ada orang menikah gitu kan. Jadi yang bertanggung jawab itu semuanya, biaya pastor, pendetanya itu orang yang punya itu, yang punya acara itu, sampai diantar jemput itu punya tanggung jawab orang itu. Jadi kok orang Islam, orang beribadah, mau sholat, mau puasa, kok dikasih seperti itu. Dengan seperti itu ada yang masuk Islam. Tapi sebelumnya kita udah menjalin hubungan baik juga, sudah seperti saya ceritakan tadi, sudah nanya kabar gitu kan. Semaksimal mungkin kita jagalah kebaikan itu untuk sama manusia. Alhamdulillah tetangga ini melihat seperti itu masuk Islam. Masya Allah. Ustaz, kalau begitu gimana caranya masuk Islam? Nah, kita syahadatkan 1 kakak dengan 2 orang anak, 3 orang anak gitu kan. Nah, kemudian ada juga sebagian kita ini, dia di sana pendidikan masih minim, sangat paling taman SD, paling tinggi taman SMP. Nah, tapi ada beberapa orang IQ-nya agak main juga, jalan juga. Nah, jadi nanya begini, Ustaz, apa bedanya Islam dengan Kristen? Bedanya dari yang mana dulu Pak? Kita mulai dari mana dulu? Dari kitabnya atau dari Tuhan yang disembah? Nah, itu katanya Tuhan yang disembah itu kan sama toh, katanya. Sama kan, tapi bahasa mentawai. Nah, kan sama. Enggak sama Pak. Nah, kami orang Islam menyembah Allah. Kalau Bapak menyembah Yesus. Yesus itu dalam Islam Nabi Isa. Nah, ya sama aja Pak Mas, katanya kan. Sama aja. Enggak sama Pak. Nah, terus apa bedanya? Ya kita jelaskan, Allah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita jelaskan ini. Nah, Yesus itu Nabi dan Rasul. Dan kami seorang Muslim wajib beriman kepada Nabi Isa juga, dia sebagai Nabi dan Rasul. Nah, terus sama aja itu, sama aja. Nah, terus ntar Pak kita minum kopi dulu, nah, biar nggak panas kan. Nah, kita ya aja ini kan orang masuk Islam, pengennya kita masuk Islam. Jadi kalau orang pasar kita tawar-menawar berantem nggak masalah. Ini niat kita supaya dia masuk Islam. Ntar Pak minum kopi dulu, nah, cari kopi dulu kan, nah, biar adem. Padahal Pak kopi itu memang panas kan. Nah, jadi kita buat santai dulu, minum kopi gitu kan, sambil ngobrol cerita. Pak Islam ini begini. Nah, terus dari segi Bapak bilang sama itu seperti apa? Ya Yesus itu kan bilang Allah juga, kan mereka bilang Allah. Ya, Bapak Ustadz juga bilang Allah juga. Ya bedanya Allah itu yang Tuhan, tapi Yesus itu kan menyebut Allah. Tuhan kita semua manusia. Nah, kan Yesus ini Nabi dia. Nah, terus oke, logikanya begini Pak. Kalau itu Yesus Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sepakat kita Pak? Oh iya sepakat. Nah, terus Yesus kan sebelum lahir ibunya Maria ya, kita akui ya. Ya betul. Nah, terus Maria itu tinggal di mana? Ya di bumi toh. Masa tinggal di mana? Nah, langit sudah ada Pak? Sudah. Tapi kan Yesus sebelum lahir sudah ada langit dan bumi. Berarti Yesus ini bukan Tuhan Pak. Jadi dia jelas terakhir ini. Jadi yang Bapak yakin itu salah. Bagaimana Pak? Wah, singkat ceritanya, udahlah kalau gitu nyerah. Saya masuk Islam dengan cara seperti itu. Alhamdulillah, saya keluarga masuk Islam, saya keluarga dengan 6 orang. 4 anak, 2 suami istri. Masuk Islam alhamdulillah. Dengan debat seperti itu, dengan logika, ada 7 kakak kita syahadatkan. Tapi sebagian dengan melihat kita kerjasama orang Islam itu, pertama kita bangun situ kerjasama yang sudah masuk Islam, betul-betul kita praktekkan lemah lembut pada mereka, bina mereka, kemudian ajak mereka sholat, kemudian kalau ada bulan Ramadan pembagian sembako kita kasih rata semua, kemudian kita sisakan berapa karung untuk makan bersama. Kemudian tetangga ini melihat kita kerjasama kompak, dan juga Islam kok beda ya, ada kekompakan, kemudian ada ini bisa makan bersama. Kebanyakan masuk Islam seperti itu. Dan alhamdulillah keluarga saya juga minta doanya sama antum juga, sama ustaz-ustaz semua. Saya ada 6 bersaudara, 3 laki-laki 3 perempuan. Alhamdulillah
dua orang ini sudah saya syahadatkan sama keluarga anak istrinya, tinggal 3 orang lagi. Memang mereka ini 3 orang tidak tinggal satu kampung, mereka tinggal paling atas lagi sekitar 2 jam lah kalau jalan kaki paling cepat itu. Nah, jadi saya sudah berusaha juga berapa kali sana untuk mendakwakan, belum ada respon. Mudah-mudahan dapat hidayah. Keluarga saya juga sudah masuk Islam semua. Kemudian Ibu Ana waktu itu masuk pondok, selesai pondok masih Kristen. Tapi alhamdulillah baru 3 tahun sudah saya syahadatkan, sudah masuk Islam semua. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian itu target saya, mudah-mudahan Allah izinkan saya dakwakan keluarga saya semua masuk Islam sebelum meninggal. Ya, minta doa sama mungkin. Masya Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya tadi memang minta waktu pada Ustadz Kosti tidak berlama-lama ya. 10 menit lagi insya Allah kita punya waktu ya. Saya ingin memberikan sedikit review ya. Mudah-mudahan pesan-pesan yang tersampaikan, karena salah satu misi daripada acara ini adalah kita ingin membangun sebuah kesadaran dan semangat terkait dengan ilmu yang kita pelajari dan untuk apa ya. Tadi saya katakan bahwa ada 2 modal utama yang dimiliki oleh Ustadz Bilal, modal kelemah lembutan dan modal kesabaran. Dan kalau dilihat dari orang-orang yang masuk Islam bukan karena kecerdasan intelektual. Mungkin kalau sekarang ustadz-ustadz dengar ya tokoh yang namanya Koh Donditan. Beliau mu'alaf sudah 10 tahun dan beliau menguasai Injil dalam luar negeri, Injil abad ke-12, 13 sampai abad ke-21. Injil yang dikarang dibuat di banyak negara, koleksi Injilnya luar biasa, dan Koh Donditan ini dinobatkan menjadi mu'alaf yang paling ditakuti oleh para misionaris. Karena semua lawan debatnya nggak ada yang bisa menang melawan Koh Donditan ya. Dan sudah sangat banyak sekali orang-orang yang beliau syahadatkan ya. Beliau sebagai orang yang punya nama, punya harta, punya ini, punya macam-macam, Allah bukakan banyak sekali orang masuk Islam melalui ilmu yang beliau miliki. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak diberi intelektual yang sangat luas, keilmuan yang mendalam, lalu kita nggak bisa berkarya ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam satu kajian tentang jangan tinggalkan dunia tanpa warisan kebajikan, saya menyampaikan bahwa untuk memiliki jejak warisan kebaikan jariah yang tak ada batasnya, tidak harus kita jadi pejabat atau penguasa, tidak harus kita jadi orang kaya, orang terkenal, orang terpandang, tidak harus kita menjadi kiai atau orang yang punya kedudukan. Rakyat jelata, orang biasa yang tidak dinilai oleh masyarakat secara umum pun bisa punya peran. Teorinya begini ya, bahwa kita yang dibayar mahal itu bukan karena kedudukan dan posisi, tetapi karena peran dan kontribusi. Kalau antum pernah nonton film Tukang Bubur Naik Haji, itu yang dibayar mahal siapa dalam film tersebut? Ya tukang buburnya. Padahal mungkin yang beli bubur ada pejabat, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada gubernur. Cuman dia munculnya 1 menit 2 menit aja di film itu. Sementara tukang buburnya munculnya bisa 50 menit dari 70 menit durasi yang ada. Itu ya, dia sering muncul, dia sering nongol. Maka dia dibayar mahal walaupun statusnya hanya tukang bubur. Ada film fenomenal belasan tahun silam, Dilan. Film anak muda kan? Yang dibayar mahal dalam film itu oleh produser film siapa? Ya Dilan, anak SMA itu. Ya, wali kelasnya, kepala sekolahnya ataupun menteri pendidikannya nggak dibayar, nggak muncul di situ, gitu kan? Ya. Jadi Dilan yang anak muda SMA ini yang kemudian dibayar mahal karena mungkin dari 2 jam film tersebut nama dia, wajah dia, cerita dia lebih daripada 90 menit itu muncul. Jadi yang dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mau berperan dan berkontribusi. Ya. Maaf, kalau tadi saya menyebutkan tentang intelektual, ranking di kelas dan sebagainya, Ustadz Bilal sedikit cerita seperti itu. Tapi ternyata itu tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk kemudian punya prestasi yang tidak mampu dicapai oleh yang lainnya. Dengan modal kelemah lembutan, kesabaran dan istiqomah.
Karena tadi ustadz yang beliau bekerja sama itu awalnya memandang Darus Syahadah itu pondok ekstrim. Hah? Kamu alumni DS ya? DS itu kan pondoknya bla 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 bla. Sampai kemudian jaga jarak. Tapi setelah melihat ketabahan beliau, apa yang nampak dari beliau? Nggak ada pemikiran-pemikiran aneh, nggak ada pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Yang ada keistiqomahan beliau untuk mengurusi masyarakat. Saat dimana ustadz ini mengirim dai-dainya, orang-orangnya untuk sekolah keluar, nggak ada yang jadi. Kok DS alumninya bisa kayak begini ya? Kuat, tabah, sabar di medan juang yang seperti ini. Ya, sampai ada ustadz yang nganter beliau, padahal itu dari dermaga sampai ke itu sudah naik kapal, dari ke Muara Siabi ke tempat beliau masih naik masih naik kendaraan. Itu pun bilang Bilal, saya dibayar di sini 20 juta pun nggak akan kuat, begitu kan. Ya, maka dai-dai yang di sana yang dibayar seperti itu, diberi upah, ya diberi mukafaah sebegitu, itu hanya bertahan 1 pekan 2 pekan. Karena medan yang sangat berat, listrik sampai sekarang tidak ada, internet sangat susah sekali. Ya, tinggal harus banyak sekali naik turun jalan kaki. Sementara makanan minuman keadaannya seperti itu. Maka dai rata-rata tidak kuat semua untuk tinggal di sana. Ya, masya Allah, termasuk juga di antara yang perjuangan keras beliau yang membuka hati beberapa dai yang lain adalah ketika beliau dengan modal ala kadarnya bikin TPA. Ya, TK atau TPA? TK. Karena apa? Karena anak-anak kaum muslimin di sana sekolahnya di sekolah Kristen, sehingga kemudian nggak ada pelajaran agamanya. Akhirnya beliau kemudian bikin TK. Antum 7 tahun ngajar ya di SD ya? 7 tahun ngajar di SD tanpa gaji, bayangkan ya, 7 tahun mengajar tanpa gaji. Bagaimana beliau bertahan? Masya Allah, ini kalau bukan karena keikhlasan, kesungguhan, nggak sanggup, begitu kan. Tapi beliau korbankan waktunya, ada duit bikin untuk bikin soal buat anak-anak, begitu kan. Yang penting anak bisa belajar agama. Dana bos nggak ada untuk beliau, begitu kan ya. Tapi ini tidak menyurutkan langkah seorang Bilal untuk terus istiqomah sampai sekarang. TK yang beliau buat itu bukan TK sebenarnya. Anda tahu kan kalau Pak Tukang mau mulai kerja, dia bikin bedeng, tempat penyimpanan semen, ember, gitu kan. Nah itu TK-nya seperti itu. Saya dikirimi foto-fotonya beberapa tahun yang silam. Lantainya masih tanah, anak-anak itu belajar, istri beliau yang mengajar, masya Allah ya. Istri beliau cuma 6 bulan sekolah di sini, tapi bisa menjadi ustadzah dan kemudian mengajari anak-anak istiqomah belajar sampai sekarang. Ya, nah ini jadi akhirnya ustadz tadi heran, ini alumni DS bisa kayak begini ya, tangguh sekali di medan dakwah, gitu kan ya. Nah ini salah satu yang kemudian menjadi satu nilai positif. Dan ikhwan fillah di luar beliau banyak sekali alumni-alumni kita yang sangat diperhitungkan di mana-mana, DS. Tetapi hari ini kita lihat militansi itu sudah mulai berkurang. Maka cerita tentang beliau ini harus menjadi motivasi buat teman-teman yang berada di daerah-daerah berat, gitu kan ya. Ini siapa yang lulus besok mau ikut beliau? Kira-kira sangat butuh sekali di sana, begitu kan ya. Ya, rasakan tantangan lautnya, rasakan tantangan hutannya, rasakan tantangan alam liarnya, begitu kan ya. Ya, masya Allah ya. Kalau berbicara tadi beliau cerita tentang dunia ekonomi ya, perkebunan di sana maju. Maksudnya maju itu baguslah tanahnya, cuman nggak bisa ditanami padi gitu ya, nggak ada hasilnya. Yang subur di sana tuh singkong, pisang, ya sebetulnya itu nilai jualnya bagus. Tapi untuk mengeluarkan hasil kebun tadi ke kota itu harus nyewa kapal yang biayanya bisa ratusan ribu bahkan jutaan, padahal hanya bisa dipakai untuk 5 atau 6 orang. Walhasil barang itu nggak bisa dimanfaatkan. Ya sudah, kebun panen jatuh begitu saja ya, nggak banyak dimanfaatkan sehingga ekonomi berhenti di situ. Nah ini sekedar gambaran saja. Untuk ke pasar beliau harus naik kapal 5 jam. Ya, jadi kalau mau belanja beras, kebutuhan kaum muslimin waktu acara, beliau harus naik kapal yang tadi bukan kapal perahu. Sampan yang hanya cukup buat 5 orang, posisinya duduk, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, setiap menitnya harus
membuang air laut yang masuk ke dalam kapalnya. Saya dikirimi foto-foto beliau perjalanan ketika mencari takjil. Maka insya Allah setiap tahun itu kita akan terus kirimkan bantuan donasi buat kegiatan bukber yang itu ternyata menjadi sangat efektif sekali untuk membuat orang-orang masuk Islam. Kalau antum dengar cerita beliau tadi, sederhana atau jelimet untuk mengislamkan? Sederhana banget ya, nggak perlu pakai mengeluarkan dalil ya Matius ayat sekian, Korintus ayat sekian, wah nggak perlu begitu kan ya. Tapi masya Allah, Allah bukakan hati. Jadi kekuatannya bukan semata-mata ilmu, tapi kekuatan hikmah. Hikmah inilah yang membuat Allah kemudian membukakan hati kaum muslimin yang ada di sana. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, masya Allah nggak terasa sudah 45 menit kita ngobrol ya. Jadi ini saya sangat berharap nanti kepada Akhi Bilal antum support. Ini sekaligus maklumat ya. Barangkali nanti antum di rumah mengenal orang-orang yang ingin mensupport dakwah beliau di pedalaman Mentawai, karena memang sangat langka orang yang mau bertahan seperti beliau ya. Saya sampai berseloroh begini, Bilal, mungkin kalau kamu punya duit 1 miliar 1 tahun itu ratusan orang segera masuk Islam gitu kan ya. Gampang sekali mungkin memasukkan Islam kalau kita punya dana yang sangat banyak begitu kan ya, untuk kemudian datangi, bayi, kasih beras, kasih ini, itu nggak lama itu untuk mengislamkan mereka. Tapi memang ini merupakan sesuatu yang sangat berat ya, nggak tersentuh, tidak mendapatkan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat karena memang penduduknya sedikit, paling 1000-an lebih sedikit kan ya, sehingga mungkin tidak terlalu menarik, tidak terlalu seksi kata orang untuk diberi fasilitas jalan raya, akses kendaraan dan sebagainya. Rakyatnya harus mikir sendiri ya. Maka ini buat para ustadz bersemangat di dalam mengajar, karena boleh jadi di anak-anak kita nanti ada yang seperti beliau bahkan lebih di dalam berkontribusi kepada masyarakat. Terima kasih Ustadz Bilal untuk waktunya dan kesediaannya berbagi. Ini kami masih harus lanjut lagi ke Solo beliau. Nah, satu informasi lagi, kesungguhan beliau inilah yang membuat kenapa beliau bisa ke sini. Ini secara logika hampir mustahil ya Bilal ya, nggak terbayang ya, nggak terbayang dari mana dananya, dari mana duitnya. Beliau mendapatkan kesempatan umroh dari atas kerajaan Saudi, begitu kan ya. Ini jadi beliau baru pulang umroh, begitu kan ya, spesial ya karena menjelang Zulqa'dah. Jadi umroh sepi sekali begitu, nggak seperti bulan, karena nggak ada ini ya, nggak ada travel yang lain. Jadi beliau mendapatkan salah satu keistimewaan, dipilih oleh pihak terkait begitu ya, berangkat sekitar 13 orang ya. Jadi beliau mendapatkan kesempatan, sehingga saya bilang wajib ke Solo, wajib ke DS, karena waktu ketika beliau cerita itu kapan ya bisa ke Solo tadi ya, kapan, nggak terbayang sama sekali, nggak punya bayangan terkait dengan biaya dan lain sebagainya mau apa. Tapi ini alhamdulillah ya, karena beliau dapat kesempatan untuk bisa umroh, beliau ke Jakarta, di Jakarta kemudian kita fasilitasi untuk bisa ke sini. Malam ini harus ke Malang untuk berjumpa dengan ya ustadz yang juga punya kepedulian dalam dakwah mu'alaf ini ya. Baru kemudian besok bertolak ke Jakarta, tempat di mana dulu para yang membiayai sekolah beliau mengurusinya ya. Dan baru kemudian nanti beliau akan kembali ke Mentawai lagi untuk melanjutkan dakwah yang sangat berat ini ya. Kita doakan untuk Bilal ini tetap istiqomah sampai akhir hayat ya. Amin. Ya, anak beliau yang pertama kali dibawa ke sini masih umur 5 bulan itu insya Allah tahun depan masuk Pondok Darus Syahadah, begitu kan ya. Kita masukkan ke Kutab Tamhidul Ilmi, nanti lanjut ke entah STI atau KMI. Yang jelas ya beliau sudah doktrin untuk kemudian anaknya nanti menjadi pelanjut, karena tidak mudah warga sana untuk mau sekolah keluar, itu sangat berat sekali. Maka saya katakan beliau termasuk yang sangat langka, bisa sekolah sampai selesai, sampai mau kembali lagi dan melanjutkan dakwah tadi. Saya bilang Bilal targetnya 10 tahun mungkin 500 warga yang sudah antum islamkan. Amin. Itu ya. Tolong doakan melalui lisan Bilal ini Allah fardu kifayah kita diselesaikan oleh seorang Bilal ini ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian acara kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum penutup
ada kata-kata terakhir yang ingin Ustaz Bilal sampaikan, tafadhol. Baik, sebagai penutup sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh ustadz-ustadz yang telah mendidik dan mengajar saya sebelum waktu DS. Kemudian juga pesan saya untuk para santri, pada adik semua, pada teman-teman semua, antum jangan sepelekan waktu di pondok. Betul-betul serius memanfaatkan untuk belajar. Dan adapun DID, sekarang DID Ustaznya. Kalau dulu kan TID ya, saya dulu TID. Itu jangan antum anggap 2 tahun itu dapat apa kita. Insya Allah kalau antum manfaatkan 2 tahun itu sangat, antum mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa nanti. Bermanfaat kepada masyarakat dan untuk kita semua yang berdakwah insya Allah. Jadi betul-betul belajar sampai selesai DS, insya Allah mendapatkan ilmu yang banyak dan sangat bermanfaat untuk di masyarakat dan juga untuk antum juga semua. Itu Ustaz. Baik, kiranya waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu dan semuanya yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa istifadah, anak-anak kita punya semangat yang membara ya, dan menjadikan lahan dakwah ini sebagai pekerjaan yang paling bergengsi, karena Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada profesi yang lebih baik di mata Allah daripada mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innani minal muslimin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.